Presidium Alumni 212 menggelar konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan terkait isi pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Mereka menjelaskan pertemuan itu membahas kriminalisasi para ulama. Namun para alumni aksi 212 ini menyayangkan beredarnya foto pertemuan tersebut di media sosial. Mengingat sebelum pertemuan semua alat komunikasi tokoh agama disita sementara. Di dalam pertemuan itu kita diundang. Dan di saat kita akan masuk, semua handphone tidak diperkenankan dibawa masuk. Berarti sepakat secara tidak tersirat bahwa tidak ada foto dan tidak ada rekaman. Dan secara tidak langsung jelas bahwa pertemuan itu kita anggap adalah pertemuan tertutup. Jadi bukan kami yang minta tertutup. Kami tidak pernah melakukan satu permintaan mau tertutup, mau terbuka. Pertemuan bagi kami dimanapun semua sama. Mereka pun meminta pihak istana mengusut penyebar foto pertemuan tersebut ke media sosial. Di pihak lain, Presiden Joko Widodo juga akhirnya mengomentari pertemuannya dengan persaudaraan alumni 212 yang berlangsung di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo menceritakan perihal pertemuan dirinya dengan para tokoh persaudaraan alumni 212 yang kerap berseberangan dengan dirinya tersebut. Presiden tidak merinci isi pertemuan, namun hanya menjelaskan bahwa suasananya berjalan dengan baik. Mulai dengan sholat zuhur berjamaah dan berbincang sambil makan siang. Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua yang terlihat media setelah aksi 212 di Monas 2 tahun lalu. Dalam foto yang beredar di media sosial terlihat Jokowi berdiri di apit di antara Al-Khotot, Sobri Lubis, Usama Hisyam, Slamet Ma'arif, dan Yusuf Marta. Para pengurus persaudaraan alumni 212 itu terlihat berbincang dengan Jokowi. Pertemuan ini adalah rangkaian pertemuan Presiden dengan para ulama dari pihak manapun termasuk ulama yang tergabung dalam alumni 212. Baik ke pondok pesantren, bertemu dengan ulama, juga mengundang ulama untuk datang ke istana, kan hampir setiap hari, hampir setiap minggu. Untuk apa? Semangatnya adalah menjalin tali silaturahmi dengan para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz dari seluruh provinsi yang ada di tanah air, menjalin persaudaraan, menjalin ukhuwah kita. Sementara itu, Presidium Alumni 212 Tandingan batal memberikan keterangan terkait pertemuan 11 ulama persaudaraan 212 dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat yang rencananya digelar di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu petang. Sejumlah awak media yang telah menunggu pun kecewa lantaran Presidium Alumni 212 Tandingan itu batal memberikan pernyataan secara sepihak. Atas beberapa hal, tetapi intisarinya tidak lepas dari silaturahim para tokoh-tokoh kita ke Bogor kemarin. Dinamikanya begitu cepat, ya. Dan setelah kita melakukan tabayun, kita memiliki senior-senior kita, ada Habib Rizik, ada Habib Umar, maka kemudian berdasarkan arahan daripada senior-senior kita dikatakan cukup yang melakukan konferensi pers yang bersangkutan. Diduga pembatalan tersebut karena adanya intervensi dari puluhan orang yang ikut hadir dan melarang mantan alumni 212 memberikan keterangan. Sebelumnya, jelang konferensi pers persaudaraan alumni 212 tentang pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, muncul undangan lain atas nama Presidium Alumni 212. Pihak persaudaraan alumni 212 pun menegaskan konferensi pers tandingan itu bukan bagian dari mereka. Tim Liputan JAK TV.
Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang. Tahun politik bergulir dan siapa menggandeng siapa menjadi perbincangan yang cukup menarik untuk dibahas. Setidaknya paling tidak hingga saat ini ada dua orang yang hampir dipastikan akan maju. Petahana Presiden Jokowi, lalu kemudian ada Prabowo Subianto akan maju dalam Pilpres 2019. Namun bukan hanya cawapres yang menarik diperbincangkan. Kawan koalisi masing-masing kubu pun masih bisa bergeser walaupun tidak bisa kita katakan cair seperti itu. Salah satu yang diperebutkan adalah ceruk pemilih berbasis agama atau paling tidak ceruk pemilih Islam. Itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini dalam Saling Silang bersama dengan sejumlah narasumber. Ada 3 orang yang sudah hadir sama-sama dari partai yang berbasis agama. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Mas Pipin Sopian, Ketua Departemen Politik PKS. Kang Pipin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Lena Mariana Mukti, Ketua DPP P3. Bu Lena, selamat malam. Selamat malam Mbak Pesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada Pak Jazilul Fawait, Ketua DPP PKB. Selamat malam Pak Jazilul. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan satu lagi pengamat politik yang juga nanti akan bergabung. Saya mulai dari PKS dulu. Sebenarnya banyak hal yang kita perbincangkan karena tampaknya ini masih cair sekali. Siapa yang akan menggandeng siapa. Pak Prabowo masih membuka peluang dan juga Pak Jokowi pun juga masih membuka peluang. Saya mulai dari PKS dulu. Tampaknya Pak Jokowi mengatakan apapun yang masih bisa terjadi karena pendaftaran adalah bulan Agustus. Bahkan menerima PKS yang sudah menjadi loyalis Partai Gerindra pun masih dimungkinkan. Menurut Pak Jokowi seperti itu. Pernah dipikirkan tidak tawaran itu begitu? Yang pertama yang harus kita lihat adalah PKS sejak awal memposisikan sebagai oposisi loyal. Sampai saat ini meskipun ada godaan untuk masuk ke dalam kabinet, PKS sampai saat ini loyal di luar pemerintahan. Loyal terhadap Gerindra? Tidak terhadap Gerindra, tapi terhadap masyarakat. Jadi kita akan kritik terhadap pemerintah, kalau baik kita dukung. Terkait dengan komposisi Capres-Cawapres di 2019, mungkin ada komunikasi dengan semua pihak, termasuk Gerindra, Demokrat, dan saya pikir pimpinan PKS melalui Majelis Syuro sudah menetapkan ada 9 capres atau cawapres yang diusung oleh PKS, yang itu saat ini kita komunikasikan dengan partai-partai yang lain. Dan terkait dengan Presiden Jokowi, saya kira saat ini memang beliau sedang bergerilya karena saya pikir wajar ya, karena elektabilitas beliau saat ini di bawah 50%. Dan hashtag 2019 ganti presiden saat ini sedang menggema di Indonesia. Jadi tetapi apapun tawarannya hashtag ganti presiden 2019 itu akan tetap dilingkungan oleh PKS? Ya, karena kami pikir bahwa itu adalah aspirasi masyarakat, aspirasi ibu-ibu yang saat ini bukan merasa, aspirasi PKS? Ya, saya kira PKS menggaungkan, PKS menjadi aspirator, menyampaikan aspirasi dari masyarakat, mayoritas publik di Indonesia yang saat ini merasa terhimpit dengan persoalan ekonomi dan melihat pemerintahan Presiden Jokowi harus diganti di 2019. Ini apapun sudah keputusan dari DPP, Presiden PKS juga sudah mengiyakan sama sekali tidak mau, walaupun kemudian nanti tawarannya menggiurkan, siapa tahu terus kemudian kawan Pak Jokowi untuk maju 2019 cawapresnya dari PKS, salah satu yang 9 nama tersebut yang tampaknya belum dilirik oleh Gerindra begitu. Ada kemungkinan tapi sangat kecil. Jadi karena kalau melihat dari karakter pemilih PKS, kalau kita lihat di survei dan kami bertemu dengan para kader itu menghendaki penantang Pak Jokowi. Menantang Pak Jokowi. Menghendaki ada presiden baru yang berpihak kepada rakyat, bukan sekedar presiden yang merakyat, tetapi presiden yang merayat dan pro kepada rakyat. Dan itulah yang diinginkan oleh kita, betul bahwa saat ini publik melihat bahwa Pak Jokowi keliling begitu ya, kemudian membagikan sembako, tetapi bukan solusi itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Yang diinginkan adalah bagaimana sembako murah, tarif listrik murah, subsidi premium itu jelas ada, dan kemudian janji-janji kampanye Pak Jokowi itu ditepati. Oke, jadi tetap begitu ya, konsisten untuk menjadi partai oposisi. Tidak capek ya selama kurang hampir 5 tahun menjadi partai oposisi, biasanya partai tersebut menjadi ngos-ngosan begitu, terlalu lama di luar gelanggang.
Bagi PKS bagi PKS di dalam maupun di luar sama saja. Kita berkhidmat untuk masyarakat, melayani masyarakat, tetapi kalau di dalam memang akan lebih baik. Tetapi kami konsisten sampai Majelis Syuro sampai saat ini mengatakan bahwa kita berada di luar, maka kita akan tetap di luar. Jadi mau di dalam asal tidak bersama Pak Jokowi, begitu? Ya saya kira dinamika itu akan selalu dinamis dalam politik, tetapi sampai saat ini kami membuat keputusan di Majelis Syuro dan DPTP memutuskan bahwa kita berada di luar pemerintahan dan kita belum mengambil keputusan yang baru untuk masuk ke dalam pemerintahan. Oke, baik. Saya bergeser ke PKB dan P3 dulu. Karena saya masih penasaran sebetulnya seperti apa hubungan suami istri antara Gerindra dengan PKS ini sehingga PKS sedemikian loyal ya, begitu ya. Belum terbuka. Nanti tolong dibuka dikit-dikit ya Kang Pipin. Saya ke Bu Lena dulu. Bu Lena dan juga Pak Jazilul ini. Sepertinya yang dikatakan Kang Pipin tadi, Pak Jokowi ini gerilya kemana-mana. Bahkan membuka kesempatan kepada teman-teman oposisi untuk bisa bergabung gitu. Bagaimana ini hati dari kawan koalisi yang kalau PKB kan pasti sudah lebih lama ya dari P3. P3 awalnya kan dari kubu Gerindra begitu. Apa tidak merasa tersingkir? Apa tidak ada ketakutan tertentu begitu? Oh ya, sama sekali tidak ada. Dan sebagaimana dijelaskan di berbagai kesempatan bahwa Presiden Jokowi sendiri kan mengajak dan Pak Prabowo dalam hal ini yang potensial sebagai cawapres bukan potensial untuk menjadi capres itu kan juga sudah duduk bersama membicarakan kemungkinan untuk mereka berkoalisi dan mengapa tawaran ini juga disampaikan kalau Presiden kan bilang bukan saja dari beliau tapi dari Pak Prabowo sendiri juga ada komunikasi yang dibangun antara Presiden dengan Pak Prabowo dan itu sesuatu yang menjanjikan buat negeri ini yang sangat baik karena kalau kita lihat perjalanan sejarah atau menengok ke belakang Pilpres 2014, kemudian terakhir kemarin di Pilkada DKI, itu kan betul-betul masyarakat terbelah menjadi dua ya, antara mereka yang ada di pemerintah, koalisi, kemudian dengan ada oposisi. Dan itu tidak baik untuk negeri ini ya? Kita sudah banyak mengorbankan potensi-potensi negeri ini, termasuk mengorbankan stabilitas, keamanan, kenyamanan, kemudian bagaimana yang mestinya investasi itu banyak datang ke negeri ini, mungkin karena persoalan-persoalan ekses dari Pilpres yang lalu, yang head to head, yang sepanjang sejarah belum pernah terjadi di negeri ini, terbelahnya bukan saja antara partai pendukung dan partai yang tidak mendukung, bahkan sampai di keluarga pun bahkan sampai umat pun begitu ya? Memecah, padahal juga kita mengedukasi masyarakat. Yang itu yang diharapkan P3 tidak akan terjadi lagi. Tampaknya P3 bersemangat sekali untuk bisa mengajak Pak Prabowo untuk masuk ke koalisi Jokowi P3 bukan dalam posisi bisa mengajak Pak Prabowo ya, karena P3 kan dalam posisi koalisi dengan Pak Presiden. Tapi menurut ketum Anda mengatakan bahwa hanya P3 kawan koalisi yang menyatakan iya jika kemudian Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi dan menjadi cawapres. Ketika ditanya, dan mungkin juga yang lain ketika ditanya belum menyampaikan, tetapi yang secara tegas menyampaikan bahwa setuju ketika ditanya oleh Presiden, itu hanya P3 menyatakan setuju. Dan dua kali menyatakan setuju. Sejauh ini kan baru P3, karena ketua umum yang lain kan saat itu tidak ada di tempat, kemudian ada yang keluar negeri, ada yang kondisinya juga tidak sehat. Ada yang sedang nyaman menjadi cawapres begitu ya. Itu tidak akan mungkin mau seperti itu ya. Baik, Bu Lena, ditahan di situ dulu. Saya ingin ke Pak Jazilul. Kalau dari PKB sendiri begitu, tawaran-tawaran Jokowi dan komunikasi politik yang masih cair dari seorang Joko Widodo mengkhawatirkan tidak untuk PKB? Begini, PKB itu memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait dengan koalisi. Jadi pertama, PKB itu dikenal sebagai partai yang setia dalam berkoalisi. Yang bukan kedua, anak nakal lah ya? Bukan anak nakal, dan itu sudah terbukti. Yang kedua, pasangan presiden yang didukung oleh PKB itu biasanya menang. Begitu selama ya? ini.
Baik di Nah, yang eranya ketiga, SBY maupun kemudian eranya Pak Jokowi. Iya. Dan yang ketiga memang hasil di 2014 PKB adalah partai yang berbasis Islam dengan perolehan suara terbesar. Nah, dari soal itu sebenarnya maka muncul beberapa aspirasi dan mandat kepada PKB khususnya kepada Caimin untuk dicalonkan menjadi wakil presiden. Bahkan para kiai, para ulama menyampaikan Caimin ini fardu kifayah. Oke. Nah, dalam fardu kifayah itu begini, untuk menggugurkan satu kewajiban dari kelompok Islam ini harus ada yang maju. Siapa ya? Caimin. Caimin yang didukung. Itu. Kenapa tidak tokoh yang lain ya? Asal sama-sama Islam gitu. Para kiai menyampaikan itu kepada mungkin Caimin. Pertama, melihat dari track record Caimin. Lengkap beliau ini. Dari silsilah keluarga sudah jelas, ini keluarga pejuang. Dari silsilah aktivis, beliau seorang aktivis. Dari politik, beliau pernah di legislatif, menjadi menteri, pernah pula menjadi pimpinan pimpinan DPR dan menjadi menteri. Dan sekarang beliau menjadi wakil ketua MPR. Jadi lengkap ini artinya tidak salah kalau para kiai berpandangan bahwa PKB atau Caimin saatnya ikut di kontestasi hari ini atau 2019. Paling tidak sebagai cawapres. Iya, karena itu ya? Dan dihitung waktu sudah pendek ini waktunya. Sudah pendek, tinggal kurang lebih 90 Jadi hari. siaplah PKB dengan mengusung Caimin, seperti itu ya. Kalau Pak Jokowi misalkan menimbang-nimbang atau PKB ini sedang fokus memang yang disebut dengan join Jokowi Caimin. Nah, ini yang disampaikan ke publik dan mudah-mudahan Pak Jokowi dan bersama partai-partai yang juga ikut dalam koalisi bisa menerima itu. Tapi belum dilirik tuh sama Pak Jokowinya. Sudah sempat ngobrol tidak empat mata begitu. Dia sudah Caimin saja yang bersama dengan saya. Apalagi lirian, sudah sering pandang-pandangan. Sering bertemu ini, tapi belum ada kesimpulan. Ibaratnya ini belum ini saja, belum akad. Oke, sudah ta'arufnya terlalu lama, diganggu yang lain jadi nggak akad-akad begitu. Begini, di koalisi sudah bersama-sama beliau ini dan sering bertemu di berbagai kesempatan. Dan kalau dari sisi chemistry sudah cocok beliau. Yang satu merah, yang satu putih, sudah merah putih. Dan tinggal ini akadnya saja. Oh, yang satu merah, yang satu putih. Saya pikir yang satu merah, yang satu hijau begitu. Tidak demikian ya, karena yang hijau banyak begitu ya. Nanti kita bicara ya, kita juga melihat bagaimana pengamat politik melihat hal ini. Apakah memang yang harus diperebutkan adalah ceruk dari pemilih berbasis agama. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.